Hari ini Jumat 1 Juli 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyokumolo meninggal dunia. Cahyokumolo meninggal dunia setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar tersebut dibenarkan oleh politisi PDIP Junimart Girsang. Cahyokumolo diketahui telah dirawat selama 2 minggu di rumah sakit. Rahajeng Widiaswari, putri kandung Cahyokumolo, sempat mengabarkan kondisi terkini sang ayah pada Minggu 26 Juli 2022. Meski tak menyebutkan penyakit yang diderita oleh sang ayah, Rahajeng saat itu meluruskan pemberitaan yang ada. Ia mengatakan Cahyokumolo tidak dalam kondisi koma, tetapi memang harus menjalani perawatan secara intensif. Selama Cahyokumolo di rumah sakit, Presiden Jokowi sempat datang langsung untuk menjenguk. Dikutip dari situs pribadinya, Cahyokumolo lahir di Surakarta, Jawa Tengah. Ia merupakan seorang politisi yang menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia yang menjabat dari 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 pada Kabinet Kerja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo meninggal dunia pada Jumat 1 Juli 2022 sekira pukul 11.10 waktu Indonesia Barat. Terungkap kondisi Cahyo sebelum meninggal. Ia bahkan sempat dibesuk oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa 21 Juni. Politikus PDIP tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Kabar tersebut dibenarkan oleh politikus PDIP Junimart Girsang. Staf Humas Kemenpan RB Aldi juga turut membenarkan kabar duka tersebut. Aldi mengatakan almarhum hingga pukul 11.45 masih berada di rumah sakit. Namun ia belum bisa menginformasikan di mana almarhum akan disemayamkan dan dimakamkan. Diketahui beberapa hari terakhir Cahyokumolo dirawat di rumah sakit. Pekan lalu beredar kabar bahwa ia berada dalam kondisi kritis karena sakitnya. Terkait hal tersebut, anak kandung Cahyokumolo, Rahajeng Widiaswari, membantah kabar yang beredar. Widya mengatakan pada Minggu 20 Juni kondisi sang ayah cenderung membaik dan stabil. Ia menyebut sang ayah sakit karena ada infeksi yang menyebar hingga ke paru-paru. Sementara Presiden Jokowi juga sempat menjenguk seusai menghadiri Rakernas 2 PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung. Untuk menggantikan tugas Cahyo yang sedang sakit, Jokowi sudah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD menjadi ad interim Menpan RB.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia atau Menpan-RB Cahyokumolo meninggal dunia pada Jumat 1 Juli hari ini. Cahyokumolo diketahui telah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit karena infeksi paru-paru. Cahyokumolo diketahui menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta sekira pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Sebelum berpulang, Cahyokumolo diketahui sudah menjalani perawatan di rumah sakit beberapa hari terakhir. Kabar soal sakitnya Cahyokumolo sebelumnya pernah disampaikan oleh sang putri Rahajang Widyaswari pada Minggu 26 Juni. Rahajang mengatakan sang ayah mendapatkan perawatan intensif karena adanya infeksi yang menyebar hingga ke paru-parunya. Cahyokumolo adalah kader PDI Perjuangan yang juga pernah menjadi Sekjen PDIP. Ia kemudian mundur dari Sekjen PDIP pada 2014 silam karena dipilih Presiden Jokowi untuk masuk dalam kabinet menjadi Menteri Dalam Negeri. Kemudian pada pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019-2024, Cahyokumolo kembali dipercaya masuk dalam kabinet menjabat sebagai Menpan-RB. Dalam karir politiknya, pria kelahiran 1 Desember 1957 itu pernah bergabung dengan Golkar. Sebelum menjadi kader PDIP, ia pun tercatat pernah menjadi Ketua Umum KNPI. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Cahyokumolo dikabarkan telah menghembuskan napas terakhir di usia 64 tahun pada Jumat 1 Juli 2022. Almarhum meninggal dunia karena sakit infeksi paru-paru. Selama hidupnya, sosok Cahyokumolo sudah terjun di dunia politik sejak tahun 1986 silam. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana informasi terkini, Cahyokumolo wafat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta sekira pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Diketahui beberapa hari terakhir Cahyokumolo dirawat di rumah sakit. Bahkan pada pekan lalu Cahyokumolo dalam kondisi kritis akibat sakit yang dideritanya. Sementara itu, saat acara Rakernas 2, Cahyokumolo yang merupakan politisi dari PDIP juga tidak tampak hadir di sekolah partai Lenteng Agung pada Selasa 21 Juni lalu. Sosok Cahyokumolo sendiri tak asing di dunia politik Indonesia. Menteri PAN-RB itu terjun ke dunia politik sejak tahun 1986 silam. Waktu itu ia mengemban tugas sebagai anggota MPR DPR Republik Indonesia dari tahun 1986 sampai 2014. Saat awal di parlemen, Cahyokumolo berasal dari fraksi Golkar. Namun ia lantas berpindah partai ke PDI pada tahun 1997. Dalam partai tersebut, Cahyokumolo menjabat Direktur SDM. Pada tahun 2005, ia dipercaya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan. Lantas, ia naik jabatan sebagai Sekjen di Parpol PDI Perjuangan pada tahun 2010 hingga 2015. Pada tahun 2014, ia memegang tugas sebagai Ketua Tim Sukses Jokowi dan Yusuf Kala. Seusai selesai menjabat di DPR RI, Cahyokumolo dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri pada tahun 2014 hingga 2019. Di periode kedua Presiden Jokowi, ia kembali masuk di jajaran kabinet sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB.
Dikabarkan hari ini Jumat 1 Juli 2022 pukul 11.10 waktu Indonesia Barat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyo Kumolo meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Cahyo meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 2 pekan. Cahyo meninggalkan kenangan yang akan membuat para stafnya rindu. Kepergian Cahyo Kumolo meninggalkan duka dan kenangan bagi orang-orang terdekatnya, termasuk staf Kemenpan RB Hardiati Pratiwi. Tiwi mengatakan Cahyo Kumolo dikenal sebagai pribadi yang tegas namun santun. Ia tak pernah marah kepada stafnya jika ada persoalan atau kesalahan, lantaran akan dibicarakan bersama-sama. Kenangan lainnya yakni Cahyo sering melakukan keisengan supaya lebih akrab kepada anak buahnya. Cahyo sering mengirim foto-foto hasil jepretannya ke grup WhatsApp Kemenpan RB. Foto-foto yang dikirimkan merupakan tingkah lucu para staf. Selain iseng dan murah senyum, Tiwi juga mengenang Cahyo sebagai pribadi yang bertanggung jawab saat bekerja. Tiwi pernah mendampingi Cahyo berdinas ke Pekanbaru Riau pada Mei 2022. Saat itu Cahyo sempat mengeluhkan kesehatannya, namun tugas tetap dilakukan. Setelahnya pada pertengahan Juni, Cahyo dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo selama 2 pekan. Kabarnya jenazah Cahyo Kumolo akan dimakamkan sore ini di Kalibata, Jakarta Selatan. Kabar duka Tribuners Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyo Kumolo meninggal dunia. Cahyo Kumolo meninggal di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta pada Jumat 1 Juli 2022 pagi tadi, sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat di usia 64 tahun. Putri pertama dari Menpan RB Cahyo Kumolo, Rahajeng Widiaswari mengatakan Cahyo Kumolo meninggal dunia setelah dirawat kurang lebih selama 2 minggu di rumah sakit. Cahyo mengalami infeksi yang menyebar hingga ke bagian paru-paru. Pada Minggu 26 Juni 2022 lalu atau 5 hari sebelum Cahyo meninggal dunia, Rahajeng mengatakan kondisi ayahnya saat itu sudah semakin membaik dan cenderung stabil. Ajeng mengatakan selama dirawat, banyak tokoh nasional yang datang menjenguk Cahyo Kumolo, mulai dari Presiden Joko Widodo hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Untuk menggantikan tugas Cahyo Kumolo yang sedang sakit, Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD menjadi ad interim Menpan RB. Jenazah Cahyo Kumolo akan disemayamkan di rumah dinas Menpan RB di Jalan Widya Chandra 4, nomor 22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian jenazah Cahyo akan disolatkan di Masjid Kantor Kementerian Pan RB. Sementara itu jenazah Cahyo Kumolo akan dimakamkan di pemakaman Kalibata, Jakarta Selatan. Perjalanan singkat terkait karir Cahyo Kumolo. Ia pernah menjabat sebagai jajaran DPP, yaitu sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Kemudian pada tahun 2014, Cahyo Kumolo ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Lalu pada pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019 sampai 2024, Cahyo kembali dipercaya untuk masuk ke kabinet sebagai Menpan RB.
Bagi Tribuners sekalian, selamat siang. Kembali lagi bersama saya dengan reporter Tribunnews Firsianus Waku. Nah, baik Tribuners sekalian, saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Budi Waluyo, Jakarta, yang mana saat ini kita tahu bahwa Menpan RB Cahyo Kumolo meninggal dunia di rumah sakit ini. Bang Mario. Oh, itu betul. Iya, jadi saya bersama keluarga dan juga keluarga besar PDI Perjuangan menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya kakanda senior kami, juga kami menyebutnya sekjen senior, orang yang baik hati, yang selalu tersenyum, yang tidak pernah marah. Saya mendampingin beliau sebagai wakil sekjen selama 5 tahun, merasakan betul kedekatan bersama beliau. Dan kami semua sangat kehilangan. Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan juga memerintahkan kepada Pak Sekjen dan seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan yang terbaik, untuk memberikan penghormatan yang terbaik kepada almarhum, di mana beliau adalah kader yang terbaik. Kami tadi baru saja di dalam bertemu dengan putranya almarhum Pak Cahyo Kumolo yang menyampaikan bahwa jenazah akan dibawakan disemayamkan di rumah dinas di Widya Chandra dan nanti selepas asar dan dimakamkan di Kalibata. Demikian rencana yang ada dari keluarga. Sekali lagi, kami semua kader PDI Perjuangan di Indonesia menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Cahyo Kumolo. Kalau soal kondisi terakhir dari Pak Cahyo, apakah juga sudah diketahui masa dia pernah menjenguk dan melihat kondisi lain dari beliau seperti apa? Kami mendapat masukan, saya kebetulan minta maaf dalam kondisi gini baru kembali dari Batu. Tadi kami langsung ke rumah sakit. Memang teman-teman yang datang termasuk Pak Sekjen melihat kondisinya sebenarnya sudah berangsur lebih baik. Tetapi ya itu sekali lagi kehendak yang Maha Kuasa yang mengasihi beliau. Beliau hari ini jam 11:10 dipanggil kembali dan juga beliau meninggalkan 3 putri dan putra, 2 putri dan 1 putra, dan tadi juga ibu Dokter Eni, kami menyebutnya begitu juga di dalam. Kami juga belum bisa bertemu tadi, tapi kami bertemu dengan putranya beliau untuk menyampaikan rasa. Di screenshot aja ya, video. Jangan dorong, jangan dorong. Bang, jangan ditutupin, Bang. Bang, jangan ditutupin, Bang. Bang, itu jangan ditutupin, Bang. Hitam, itu yang masuk, jangan ngalengin.
Saya mundur dulu. Jenazah ditutupin kain warna kain bendera merah putih. Mohon izin ya. Ini mau keluar dulu. Ya, Tribuners, baru saja iring-iringan jenazah Menpan RB Cahyo Kumolo tiba di rumah dinas. Jenazah dibalut dengan bendera berwarna merah putih. Dan ini Tribuners bisa dilihat. Kapolri Jenderal Sigit sudah tiba. Organ bagian dalam yang gede. Jadi Tribuners, laporan kami terkait iring-iringan jenazah Menpan RB Cahyo Kumolo yang tiba di rumah dinas di Jalan Kartika Canda nomor 4 Jakarta Selatan. Jenazah tiba sekira pukul 13:40 tadi. Dan Tribuners, masih ada sejumlah persiapan. Menteri SDM. Sudah masuk ke dalam. Sudah masuk ke dalam ini alat mandinya udah masuk ke dalam. Udah lagi diatur di belakang ya, lagi diatur di belakang. Tadi udah masuk. Dari Menteri SDM. Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya portal tribunnews.com, Abdi Riyanda Sakti, setengah berada di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Saat ini informasinya Pak almarhum Menpan RB Cahyo Kumolo akan disalatkan terlebih dahulu di aula Kemenpan RB yang berada di Jalan Jenderal Sudirman ini. Sebelum akhirnya akan dibawa ke rumah duka nanti di kawasan Widya Chandra 4 nomor 22 Jakarta Selatan. Ya, kita bisa lihat sendiri teman-teman Tribuners dari kantor Kementerian Menpan RB. Ya, segala persiapan sudah dilakukan untuk nantinya akan dijadikan tempat untuk menyolatkan almarhum Pak Cahyo Kumolo yang meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta pada pukul 11 siang tadi. Diketahui memang Pak Cahyo Kumolo
sempat sakit. Beberapa waktu lalu sempat sakit dan dirawat di rumah sakit. Bahkan informasi yang kita dapat bahwa Pak Cahyo sempat mengalami koma. Namun itu masih belum terkonfirmasi apakah benar. Dan akhirnya hari ini Pak Cahyokumolo menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Abdiwaluyo karena sakit yang masih belum terkonfirmasi. Bagi teman-teman Tribunnews yang baru gabung, saat ini saya Abdi Rianda Sakti melaporkan langsung dari kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat untuk melaporkan langsung kegiatan persiapan yang rencananya nanti Menteri Pan-RB Pak Cahyokumolo yang meninggal dunia di Rumah Sakit Abdiwaluyo di Jakarta pukul 11 ini. Rencananya nanti Pak almarhum akan dibawa dulu ke kantor Kementerian Pan-RB yang ada berada di Jalan Jenderal Sudirman untuk disolatkan terlebih dahulu sebelum nantinya akan wartawan Tribun ya? Iya Mas, perkenalan saya Nadia. Saya wartawan yang begini nanti kalau ada pertanyaan, saya dari Humas kalau ada pertanyaan seputar prosesnya nanti boleh ke saya Mas ya. Teman-teman Tribunnews yang teman-teman Tribunnews saat ini persiapan sedang dilakukan untuk melakukan kegiatan menyolatkan almarhum Pak Cahyokumolo di kantor Kementerian Pan-RB di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Ya, segitu saja dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti perkembangannya akan diupdate di tribunnews.com. Terus ikuti perkembangannya. Terima kasih, sehat-sehat semua untuk teman-teman Tribunnews sekalian. Ber, angkat telepon, Ber. Ber, monitor, telepon angkat, telepon WA angkat. Apaan? Iya, udah gua panggil belum angkat. Anda siapa di fotower? Apa lagi? Kalau punya bisa bang? Kalau masih tinggal naik karangan bunga juga habis ini ya. Ada apa harus pakai baju enggak? Cek paspornya lagi dulu, paspornya belum ada. Kita berarti tanpa pendamping ada yang dikasih
Buka iris. Udah terima belum? Ayah udah terima. Oke. Ini kita beli dulu ya. Iya, ini kan gua ngambil kameranya mau ambil lagi. Gimana? Kalau mau di sini bisa. Hari ini Jumat 1 Juli 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyokumolo meninggal dunia. Cahyokumolo meninggal dunia setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar tersebut dibenarkan oleh politisi PDIP Junimart Girsang. Cahyokumolo diketahui telah dirawat selama 2 minggu di rumah sakit. Rahajeng Widyaswari, putri kandung Cahyokumolo, sempat mengabarkan kondisi terkini sang ayah pada Minggu 26 Juli 2022. Meski tak menyebutkan penyakit yang diderita oleh sang ayah, Rahajeng saat itu meluruskan pemberitaan yang ada. Ia mengatakan Cahyokumolo tidak dalam kondisi koma, tetapi memang harus menjalani perawatan secara intensif. Selama Cahyokumolo di rumah sakit, Presiden Jokowi sempat datang langsung untuk menjenguk. Dikutip dari situs pribadinya, Cahyokumolo lahir di Surakarta, Jawa Tengah. Ia merupakan seorang politisi yang menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia sejak 23 Oktober 2019 pada Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia yang menjabat dari 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 pada Kabinet Kerja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo meninggal dunia pada Jumat 1 Juli 2022 sekira pukul 11.10 waktu Indonesia Barat. Terungkap kondisi Cahyo sebelum meninggal.
Ia bahkan sempat dibesuk oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa 21 Juni. Politikus PDIP tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Kabar tersebut dibenarkan oleh politikus PDIP Junimar Girsang. Staf Humas Kemenpan RB Aldi juga turut membenarkan kabar duka tersebut. Aldi mengatakan almarhum hingga pukul 11.45 masih berada di rumah sakit. Namun ia belum bisa menginformasikan di mana almarhum akan disemayamkan dan dimakamkan. Diketahui beberapa hari terakhir Cahyo Kumolo dirawat di rumah sakit. Pekan lalu beredar kabar bahwa ia berada dalam kondisi kritis karena sakitnya. Terkait hal tersebut, anak kandung Cahyo Kumolo, Rahajeng Widyaswari, membantah kabar yang beredar. Widya mengatakan pada Minggu 20 Juni kondisi sang ayah cenderung membaik dan stabil. Ia menyebut sang ayah sakit karena ada infeksi yang menyebar hingga ke paru-paru. Sementara Presiden Jokowi juga sempat menjenguk seusai menghadiri Rakernas 2 PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung. Untuk menggantikan tugas Cahyo yang sedang sakit, Jokowi sudah menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD menjadi ad interim Menpan RB. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia atau Menpan RB Cahyo Kumolo meninggal dunia pada Jumat 1 Juli hari ini. Cahyo Kumolo diketahui telah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit karena infeksi paru-paru. Cahyo Kumolo diketahui menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta sekira pukul 11.10 waktu Indonesia Barat. Sebelum berpulang, Cahyo Kumolo diketahui sudah menjalani perawatan di rumah sakit beberapa hari terakhir. Kabar soal sakitnya Cahyo Kumolo sebelumnya pernah disampaikan oleh sang putri Rahajeng Widyaswari pada Minggu 26 Juni. Rahajeng mengatakan sang ayah mendapatkan perawatan intensif karena adanya infeksi yang menyebar hingga ke paru-parunya. Cahyo Kumolo adalah kader PDI Perjuangan yang juga pernah menjadi Sekjen PDIP. Ia kemudian mundur dari Sekjen PDIP pada 2014 silam karena dipilih Presiden Jokowi untuk masuk dalam kabinet menjadi Menteri Dalam Negeri. Kemudian pada pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019-2024, Cahyo Kumolo kembali dipercaya masuk dalam kabinet menjabat sebagai Menpan RB. Dalam karir politiknya, pria kelahiran 1 Desember 1957 itu pernah bergabung dengan Golkar. Sebelum menjadi kader PDIP, ia pun tercatat pernah menjadi Ketua Umum KNPI.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Cahyokumolo dikabarkan telah menghembuskan napas terakhir di usia 64 tahun pada Jumat 1 Juli 2022. Almarhum meninggal dunia karena sakit infeksi paru-paru. Selama hidupnya, sosok Cahyokumolo sudah terjun di dunia politik sejak tahun 1986 silam. Dikutip dari tribunnews.com, sebagaimana informasi terkini, Cahyokumolo wafat di Rumah Sakit Abdiwaluyo, Jakarta sekitar pukul 11.10 waktu Indonesia Barat. Diketahui beberapa hari terakhir Cahyokumolo dirawat di rumah sakit. Bahkan pada pekan lalu Cahyokumolo dalam kondisi kritis akibat sakit yang dideritanya. Sementara itu, saat acara Rakernas 2, Cahyokumolo yang merupakan politisi dari PDIP juga tidak tampak hadir di sekolah partai Lenteng Agung pada Selasa 21 Juni lalu. Sosok Cahyokumolo sendiri tak asing di dunia politik Indonesia. Menteri PAN-RB itu terjun ke dunia politik sejak tahun 1986 silam. Waktu itu ia mengemban tugas sebagai anggota MPR DPR Republik Indonesia dari tahun 1986 sampai 2014. Saat awal di parlemen, Cahyokumolo berasal dari fraksi Golkar. Namun ia lantas berpindah partai ke PDI pada tahun 1997. Dalam partai tersebut, Cahyokumolo menjabat Direktur SDM. Pada tahun 2005, ia dipercaya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan. Lantas, ia naik jabatan sebagai Sekjen di Parpol PDI Perjuangan pada tahun 2010 hingga 2015. Pada tahun 2014, ia memegang tugas sebagai Ketua Tim Sukses Jokowi dan Yusuf Kala. Seusai selesai menjabat di DPR RI, Cahyokumolo dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri pada tahun 2014 hingga 2019. Di periode kedua Presiden Jokowi, ia kembali masuk di jajaran kabinet sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Dikabarkan hari ini Jumat 1 Juli 2022 pukul 11.10 waktu Indonesia Barat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB Cahyokumolo meninggal dunia di Rumah Sakit Abdiwaluyo, Jakarta Pusat. Cahyo meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif selama 2 pekan. Cahyo meninggalkan kenangan yang akan membuat para stafnya rindu. Kepergian Cahyokumolo meninggalkan duka dan kenangan bagi orang-orang terdekatnya, termasuk staf Kemenpan-RB Hardiati Pratiwi. Tiwi mengatakan Cahyokumolo dikenal sebagai pribadi yang tegas namun santun. Ia tak pernah marah kepada stafnya jika ada persoalan atau kesalahan, lantaran akan dibicarakan bersama-sama. Kenangan lainnya yakni Cahyo sering melakukan keisengan supaya lebih akrab kepada anak buahnya. Cahyo sering mengirim foto-foto hasil jepretannya ke grup WhatsApp Kemenpan-RB. Foto-foto yang dikirimkan merupakan tingkah lucu para staf. Selain iseng dan murah senyum, Tiwi juga mengenang Cahyo sebagai pribadi yang bertanggung jawab saat bekerja. Tiwi pernah mendampingi Cahyo berdinas ke Pekanbaru Riau pada Mei 2022. Saat itu Cahyo sempat mengeluhkan kesehatannya, namun tugas tetap dilakukan. Setelahnya pada pertengahan Juni, Cahyo dirawat di Rumah Sakit Abdiwaluyo selama 2 pekan. Kabarnya jenazah Cahyokumolo akan dimakamkan sore ini di Kalibata, Jakarta Selatan.
Kabar duka Tribuners, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyo Kumolo meninggal dunia. Cahyo Kumolo meninggal di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta pada Jumat 1 Juli 2022 pagi tadi, sekitar pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat di usia 64 tahun. Putri pertama dari Menpan RB Cahyo Kumolo, Rahajeng Widiaswari mengatakan, Cahyo Kumolo meninggal dunia setelah dirawat kurang lebih selama 2 minggu di rumah sakit. Cahyo mengalami infeksi yang menyebar hingga ke bagian paru-paru. Pada Minggu 26 Juni 2022 lalu atau 5 hari sebelum Cahyo meninggal dunia, Rahajeng mengatakan kondisi ayahnya saat itu sudah semakin membaik dan cenderung stabil. Ajeng mengatakan selama dirawat, banyak tokoh nasional yang datang menjenguk Cahyo Kumolo, mulai dari Presiden Joko Widodo hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Untuk menggantikan tugas Cahyo Kumolo yang sedang sakit, Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD menjadi ad interim Menpan RB. Jenazah Cahyo Kumolo akan disemayamkan di rumah dinas Menpan RB di Jalan Widya Chandra 4, nomor 22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian jenazah Cahyo akan disolatkan di Masjid Kantor Kementerian Pan RB. Sementara itu jenazah Cahyo Kumolo akan dimakamkan di pemakaman Kalibata, Jakarta Selatan. Perjalanan singkat terkait karir Cahyo Kumolo. Ia pernah menjabat sebagai jajaran DPP, yaitu sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Kemudian pada tahun 2014, Cahyo Kumolo ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Lalu pada pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019 sampai 2024, Cahyo kembali dipercaya untuk masuk ke kabinet sebagai Menpan RB. Bagi Tribuners sekalian, selamat siang. Kembali lagi bersama saya dengan reporter Tribunnews Firsianus Waku. Nah, baik Tribuners sekalian, saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Budi Waluyo, Jakarta, yang mana saat ini kita tahu bahwa Menpan RB Cahyo Kumolo meninggal dunia di rumah sakit ini. Bang Mario. Oh, itu betul. Iya, jadi saya bersama keluarga dan juga keluarga besar PDI Perjuangan menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya kakanda senior kami, juga kami menyebutnya sekjen senior, orang yang baik hati, yang selalu tersenyum, yang tidak pernah marah. Saya mendampingin beliau sebagai wakil sekjen selama 5 tahun, merasakan betul kedekatan bersama beliau. Dan kami semua sangat kehilangan. Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan juga memerintahkan kepada Pak Sekjen dan seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan yang terbaik, untuk memberikan penghormatan yang terbaik kepada almarhum, di mana beliau adalah kader yang terbaik. Kami tadi baru saja di dalam bertemu dengan putranya almarhum Pak Cahyo Kumolo yang menyampaikan bahwa jenazah akan dibawakan disemayamkan di rumah dinas di Widya Chandra dan nanti selepas asar dan dimakamkan di Kalibata. Demikian rencana yang ada dari keluarga. Sekali lagi, kami semua kader PDI Perjuangan di Indonesia menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Cahyo Kumolo. Mas Cahyo, soal kondisi terakhir dari Pak Cahyo, apakah juga sudah diketahui Mas Cahyo pernah menjenguk dan melihat kondisi lain dari beliau seperti apa? Kami mendapat masukan, saya kebetulan minta maaf dalam kondisi gini baru kembali dari Bandung. Tadi kami langsung ke rumah sakit. Memang teman-teman yang datang termasuk Pak Sekjen melihat kondisinya sebenarnya sudah berangsur lebih baik. Tetapi ya itu sekali lagi kehendak yang Maha Kuasa yang mengasihi beliau. Beliau hari ini jam 11:10 dipanggil kembali dan juga beliau meninggalkan 3 putri dan putra, 2 putri dan 1 putra, dan tadi juga
ibu. Ibu Dokter Emi, kami menyebutnya begitu juga di dalam. Kami juga belum bisa bertemu tadi, tapi kami bertemu dengan putranya beliau untuk menyampaikan rasa. Orang. Di screenshot aja ya, video. Jangan dorong, jangan dorong. Bang, jangan ditutupin, Bang. Bang, jangan ditutupin, Bang. Bang, jangan ditutupin, Bang. Hitam, ini tinggal masuk, jangan ngalengin. Saya mundur dulu. Jenazah ditutupin kain kain bendera merah putih. Halo, nama saya? Ya, halo. Izin ya. Dia mau keluar dulu. Ya, Tribuners, baru saja iring-iringan jenazah Menpan RB Cahyokumolo tiba di rumah dinas. Jenazah dibalut dengan bendera berwarna merah putih. Dan ini Tribuners bisa dilihat. Kapolri Jenderal Sigit sudah tiba. Organ bagian dalam yang tidak
Jadi Tribuners, laporan kami terkait iring-iringan jenazah Menpan RB Cahyo Kumolo yang tiba di rumah dinas di Jalan Kartika Canda nomor 4 Jakarta Selatan. Jenazah tiba sekira pukul 13:40 tadi. Dan Tribuners, masih ada sejumlah persiapan. Menteri SDM. Sudah masuk ke dalam di sini, alat mandinya udah masuk ke dalam. Udah lagi diatur di belakangnya, lagi diatur di belakang. Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya reporter tribunnews.com Abdi Riyanda Sakti tengah berada di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Saat ini informasinya Pak almarhum Menpan RB Cahyo Kumolo akan disalatkan terlebih dahulu di aula Kemenpan RB yang berada di Jalan Jenderal Sudirman ini. Sebelum akhirnya akan dibawa ke rumah duka nanti di kawasan Widya Chandra 4 nomor 22 Jakarta Selatan. Ya, kita bisa lihatin, kita bisa lihat sendiri teman-teman Tribuners dari kantor Kementerian Menpan RB. Ya, segala persiapan sudah dilakukan untuk nantinya akan dijadikan tempat untuk menyolatkan almarhum Pak Cahyo Kumolo yang meninggal dunia di Rumah Sakit Abdiwaluyo, Jakarta pada pukul 11 siang tadi. Diketahui memang Pak Cahyo Kumolo sempat sakit beberapa waktu lalu, sempat sakit dan dirawat di rumah sakit. Bahkan informasi yang kita dapat bahwa Pak Cahyo sempat mengalami koma, namun itu masih belum terkonfirmasi apakah benar. Dan akhirnya hari ini Pak Cahyo Kumolo menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Abdiwaluyo karena sakit yang masih belum terkonfirmasi. Bagi teman-teman Tribuners yang baru gabung, saat ini saya Abdi Riyanda Sakti melaporkan langsung dari kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat untuk melaporkan langsung kegiatan persiapan yang rencananya nanti Menteri Pan RB Pak Cahyo Kumolo yang meninggal dunia di Rumah Sakit Abdiwaluyo di Jakarta pukul 11 ini. Rencananya nanti Pak almarhum akan dibawa dulu ke kantor Kementerian Pan RB yang berada di Jalan Jenderal Sudirman untuk disolatkan terlebih dahulu sebelum nantinya akan Ya Mas, perkenalan saya Nadia. Saya wartawan Handbulan. Nanti kalau ada pertanyaan, saya dari Humas kalau ada pertanyaan seputar proses nanti boleh ke saya Mas ya.
teman-teman Tribuners teman-teman Tribuners, saat ini persiapan sedang dilakukan untuk melakukan kegiatan menyolatkan almarhum Pak Cahyokumolo di kantor Kementerian Pan-RB di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Ya, gitu saja dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti perkembangannya akan diupdate di buka iris. Udah terima belum? Udah terima. Oke. Ini kita bagi dulu ya. Iya, ini kan gua ngambil kameranya mau ambil lagi. Gimana? Kalau mau di sini bisa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.